Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa nemenin sahabat Ciamis TV dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Lala Hulela yang akan nemenin di topik pembahasan kali ini. Namun sebelum ke topik pembahasan, saya akan menyapa dulu sahabat-sahabat Ciamis TV dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Dan semoga sehat selalu. I wish happy, oke? Oke. Baik sahabat Ciamis TV, kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu tentang kebersihan dan lingkungan hidup. Mungkin sahabat di sini merasa belum menyadarkan diri terhadap lingkungan. Jadi kita hari ini akan bersama-sama membahas topik itu hanya di podcast. Ya, kita hari ini akan berbincang-bincang dan ngobrol santai bersama beliau yang ini merupakan aktivis organisasi juga di Ciamis dan pegiat tentang kebersihan lingkungan terutama sampah yang ada di Kabupaten Ciamis. Inilah dia, kita panggil Kang Koko. Ya, baik sahabat Ciamis TV, hari ini saya sudah berada di depan Kang Koko nih yang sudah kita mengundang narasumber yang luar biasa sekali. Kang Koko, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu semangat ya, selalu semangat ya. Oke. Kang Koko denger nih, Kang Koko ini adalah salah satu penggiat ya. Penggiat pertama mungkin di Kabupaten Ciamis tentang peduli terhadap lingkungan dan juga sampah. Apakah betul, Kang? Iya. Betul. Itu gimana ceritanya, Kang, kira-kira? Berawal dari waktu itu kan saya kuliah di Bandung, ikutan Clean Action di Bandung tiap di Car Free Day, tiap hari Minggu. Terus setelah saya lulus, saya termotivasi untuk bikin gerakan yang sama di Kabupaten Ciamis, di tempat saya lahir gitu ya, di Kabupaten Ciamis, agar setelah lulus saya bisa berkontribusi nyata gitu untuk pelestarian lingkungan, terutama dalam pengolahan sampah. Itu pada tahun berapa, Kang, kalau boleh tahu? Awalnya sih saya di Bandung 2016 saya lulus, terus saya di Ciamis 2017 mulai bikin gerakan-gerakan setiap hari Minggu gitu kan di ruang-ruang publik di Kabupaten Ciamis melakukan kegiatan ini. Kalau kegiatan yang ada di Ciamis udah berapa lama dilakukan oleh Kang Koko ini? Udah hampir 4 tahunan lah kita. Wah, luar biasa ya, 4 tahun. Kita bergerak di Clean Action Ciamis ini. Saya udah 4 tahun, alhamdulillah udah lama juga. Inspirasi Kang Koko ini membawa penggiat dari Kabupaten Ciamis itu apa sih? Motivasi saya karena memang pengen menciptakan aksi-aksi teladan gitu kan, biar nggak sekedar omong doang tapi lebih ke aksi langsung nyata gitu kan dalam hal mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Ciamis. Ya, berarti Kang Koko itu dari Bandung menginspirasi dan membawakan dampak baik kepada Kabupaten Ciamis. Respon apa sih yang Akang terima pas pertama kali ada di Ciamis? Pertama kali emang banyak banget penolakan-penolakan, terus juga cibiran-cibiran itulah istilahnya banyak untuk mengawali hal baik kan gak semuanya mulus gitu kan. Tapi ketika semua itu berjalan dengan konsisten, rutin, alhamdulillah sih banyak yang tergerak gitu, terus gabung dan gerak bersama gitu. Nah, pertama kali Kang Koko membawa nama Clean Action di Kabupaten Ciamis, Akang sendiri ataupun ada teman yang mulai dari nol gitu kan menemani Akang, ada nggak? Ada sih teman-teman yang emang support dari awal, terus juga emang sebelumnya udah bikin gerakan-gerakan yang emang istilahnya mandiri gitu kan. Terus ada Clean Action ini bisa menjadi kekuatan bersama untuk sama-sama gitu kan agar kekuatan kita lebih besar lagi. Iya betul. Berarti Clean Action ini adalah suatu komunitas ya. Komunitas, kalau boleh tahu berapa anggota sih Kang yang saat ini udah ada di komunitas Clean Action? Yang aktif itu benar aktif sekitar 20-an. Yeah. Dan itu masing-masing punya kontribusinya masing-masing gitu kan. Jadi kita gerak-gerak bersama tapi tidak menghilangkan juga esensi dari gerakan itu. Terus gerakan dari komunitas Clean Action ini setiap hari apa ataupun berapa minggu sekali kegiatannya? Sebelum pandemi kita rutin setiap hari Minggu pagi, kita sekalian olahraga juga, ambil edukasi juga ke masyarakat, pengunjung atau ruang publik yang ada di Ciamis gitu kan, terutama Taman Alun-Alun sama Lokasana. Jadi kita sambil edukasi juga, kita bikin gerakan tunggu sampah yang tercecer gitu kan sebagai aksi nyatanya agar si pengunjung itu bisa aware dan peduli gitu terhadap sampah yang tercecer, terus juga buang sampah pada tempatnya gitu yang udah disediakan.
Nah mungkin di sini sahabat Ciamis TV juga pengen tahu kegiatannya apa aja sih Kang? Yang awalnya emang dari gerakan pungut sampah, terus kita juga sekarang udah mulai campaign-campaign di sosial media dalam hal pengurangan kantong plastik, tolak sekali pakai kayak gitu kan, mulai dari sana. Terus juga sekarang udah mulai apa sih kerjasama dengan bank sampah induk di Iya. Ciamis juga, terus ada kegiatan-kegiatan yang emang di kegiatan World Green Up Day, Hari Peduli Sampah Nasional. Jadi kita sekarang udah mulai apa ya istilahnya melebarkan sayap, berkoordinasi dengan berbagai pihak karena masalah sampah itu adalah tanggung jawab bersama gitu. Betul, Kita kesadaran diri ya. ya kita juga nggak bisa gerak sendiri gitu kan. Jadi kita butuh dukungan dari orang lain. Ya. Oke baik Kang, kalau dari Akang pribadi nih secara personality Akang, apa yang pernah dilakukan tentang persampahan ini mungkin ke zero waste ya, lifestyle zero waste ini yang dilakukan di rumah aja apa Kang? Mulai dari rumah kan saya sebelum beraktivitas kita suka bikin list gitu apa aja yang harus dibawa atau apa yang nanti bakal saya beli gitu kan. Yang pertama emang di rumah itu kan kita memilah sampah dari rumah yang dihasilkan oleh keluarga pribadi. Di depan rumah itu ada 2 tong sampah, yaitu sampah yang bisa didaur ulang dan sampah organik. Yang sampah organiknya biasanya suka dibikin kompos, kadang dijadikan pakan ternak gitu kan. Iya. Jadi keluarga saya nggak buang sampah ke tempat sampah yang ada di depan jalan gitu kan, di gang atau gitu kan. Jadi diantisipasi itu dikelola dengan baik di rumah gitu kan. Terus kalau ketika belanja bulanan misalkan ke swalayan atau minimarket, Ya. biasa saya selalu bawa tas kain atau tote bag gitu kan. Jadi biar nggak pakai kantong plastik lagi. Selain itu juga saya bikin list gitu belanjaan apa yang bakal dibeli, dan saya biasanya suka menghindari makanan atau kemasan yang sasetan. Biasanya saya selalu yang literan atau yang banyak itulah istilahnya. Bawa botol sendiri dari rumah? Apa Nah, gimana? kalau misalkan beli jus gitu, saya selalu bawa botol sendiri. Nah, di depan Akang ini kan ada jus ya, ada lemon. Akang bawa nggak sih tumbler dari rumah? Biasanya kalau misalkan pakai gelas ya nggak, sedotannya nggak dipakai. Tapi kalau misalkan take away, biasanya saya selalu bawa botol Wah, minum sendiri. ternyata udah Karena biar antisipasi bisa ya. dibawa ke rumah atau bisa nanti di tempat kerja atau apalah bisa diminum gitu kan. tadi masalah ada checklist barang juga ya untuk apa lifestyle zero waste Akang gitu. Itu termasuk ke minimalism nggak sih? Iya, karena setiap yang kita list itu bisa kita antisipasi untuk meminimalisir sampah yang bakalan dihasilkan gitu kan. Jadi biasanya emang tradisional juga saya selalu membawa wadah kayak lunchbox gitu kan. Misalkan beli telur atau beli daging potong, bisa pakai wadah ini karena biar nggak pakai kantong kresek dan plastik lagi gitu kan. Itu antisipasi yang sebenarnya bisa kita lakukan, dan nanti setelah di pasar kita bisa masukin langsung ke kulkas dan tahan lama. Jadi biar nggak istilahnya biar menambah nggak cepat busuk juga makanannya gitu kan. Jadi lebih hemat juga nanti. Kalau Akang menerapkan zero waste ini udah berapa lama sih kan? Dari mulai 2013 itu start dari kuliah kan saya terinspirasi gitu kan dari teman-teman Clean Action yang di Bandung. Ternyata mulai dari sini ternyata bisa mengurangi sampah kayak gitu sampai sekarang. Ya, selama Akang memulai kehidupan lifestyle zero waste ini ada kendala nggak sih Kang? Awalnya memulai gerakan itu pertama kali emang banyak penolakan, terutama dari orang tua. Maksudnya kayak apa sih gitu kan, kituan gitu kan istilah nama. Tapi setelah dijelaskan bahwa lifestyle zero waste itu bisa meminimalisir potensi sampah yang dihasilkan diri sendiri gitu kan, orang tua paham gitu kan setelah dijelaskan. Terus juga dari teman-teman juga gitu kan, ngapain sih bawa-bawa yang kayak gitu kan, ribet gitu kan. Tapi setelah esensinya, tujuannya ngapain gitu kan dijelasin, ternyata orang lain juga ada yang ikut, ada yang istilahnya meniru lah istilahnya kayak gitu. Karena kan kebiasaan baik kan harus ditiru juga. Nah ini jawabannya udah terjawab sama Akang. Ternyata tadi aku penasaran banget nih, mungkin sahabat di sini ada yang kalau misalkan lihat setiap kali membeli barang atau lain sebagainya bawa tumbler sendiri, bawa tempat sendiri kan agak ribet juga. Terus kalau menurut Akang ada yang seperti ngomong itu, tanggapan Akang seperti apa menjawabnya? Kalau saya sih istilahnya nggak, ya berarti orang itu harus kita dijelaskan juga tujuannya, terus segala macam itunya. Setelah saya dilakukan secara rutin, secara kebiasaan baik itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari saya, orang lain juga ngelihat gitu progresnya atau perubahan-perubahan yang saya lakukan kayak gitu. Dan alhamdulillah orang lain tuh ada yang langsung ikut, ada yang mulai mencoba gitu kan nggak ada salahnya gitu kan, kebiasaan baik itu bisa diterapkan dan juga di lingkungannya masing-masing.
Iya. Terus manfaat apa sih yang udah Akang rasakan ketika Akang sudah menerapkan lifestyle zero waste ini? Yang pertama yang hemat pengeluaran juga gitu kan, istilahnya hemat pengeluaran. Terus juga kita juga nggak ribet, nggak jadi sumber masalah dari sampah itu gitu kan. Jadi kita bagian dari solusi. Terus juga kalau sampahnya itu terkelola dengan baik kan bisa jadi tabungan juga kan, jadi sumber penghasilan tambahan. Di kala pandemi sekarang kan sebenarnya di rumah aja kan bisa diantisipasi dengan kegiatan di rumah, pilah sampah dari rumah kayak gitu kan. Jadi banyak banget manfaatnya, terutama ya buat jadi kita pribadi bisa lebih apa ya istilahnya mensyukuri setiap apa yang kita nggak konsumsi konsumsi yang berlebihan kayak gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai setiap makanan yang kita makan dan sebagainya. Terus kalau menurut pandangan Akang pribadi tentang sampah plastik yang saat ini barak sekali berserakan di mana-mana, kalau dari Akang pribadi, hal apa sih Kang yang sehari-hari aja, mulai dari ya kebiasaan kita makan, kebiasaan kita dan sebagainya, hal apa sih yang Akang suka lakukan ketika mengurangi sampah itu? Kalau yang pertama kali emang saya kan misalkan kalau beli atau makanan segala macam, biasanya saya selalu bawa wadah sendiri gitu kan. Kalau order gitu makanan keluar, kecuali kalau makan di tempat gitu. Makan di tempat juga kita minumannya dikurangi, sedotannya nggak dipakai. Terus yang sendok plastik yang sekali pakainya nggak pakai gitu, pakai yang bisa dicuci, pokoknya kayak gitu sih. Jadi lebih ke menolak barang-barang yang sekali pakai gitu kan. Jadi dalam kehidupan sehari itu yang saya terapkan. Oke, Kang boleh dong kasih ajakan kepada sahabat Ciamis TV yang saat ini sedang menonton podcast kita kali ini, ajakannya untuk mengurangi sampah plastik, terutama untuk meminimalism juga, dan untuk lifestyle zero waste kita itu harus mungkin dipertimbangkan lagi dan juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dong Kang kasih ajakan kepada sahabat Ciamis TV? Buat teman-teman yang di luar sana, sahabat Ciamis TV, ayo mulai mengurangi potensi sampah yang dihasilkan, mulai dari diri sendiri. Terus setelah itu, kalaupun emang terpaksa menghasilkan sampah, itu dipilah sampahnya. Terus hasil pilah sampahnya itu bisa disetorkan ke bank sampah unit atau bank sampah induk yang ada di Kabupaten Ciamis. Terus selain itu juga kita lebih istilahnya bisa menjadi solusi lah, menjadi permasalahan sampah yang ada di Indonesia dan Kabupaten Ciamis. Kalau boleh tahu nih Kang, Akang kan mungkin agak seperti pengamat lingkungan ya dari Kabupaten Ciamis. Timbulan sampah yang paling banyak itu di daerah mana sih Kang? Kalau Jawa Barat, kalau boleh tahu. kalau itu kan sebenarnya kalau jenis sampah yang banyak sebenarnya sampah-sampah yang kemasan yang sekali pakai, kayak kantong plastik, kantong kresek. Tapi kalau daerah-daerah yang banyak sampah kan memang relatif ya, maksudnya nggak bisa menjas daerah itu banyak sampah atau gimana. Tapi lebih jenis ke sampah sih, sampah yang sekali pakai kayak kemasan makanan, styrofoam, kantong plastik yang memang itu sulit untuk terurai dan dikelola gitu. Jadi ya sebisa mungkin yang seperti itu bisa kita kelola, diantisipasi dengan bawa wadah sendiri atau pakai barang-barang yang emang bisa dicuci, yang bisa digunakan kembali kayak gitu. Wah, inspiratif banget ya ceritanya dari sini buat sahabat Ciamis TV. Dan mungkin di rumahnya banyak sekali sampah-sampah yang susah diurai ya, plastik ataupun kain lain sebagainya. Boleh langsung aja ditabung ya Kang. Ini tadinya rongsok jadi rupiah loh, keren kan? Ya, setelah itu harapan buat Akang sendiri ya, terkait lingkungan dan juga terhadap sampah itu apa sih Kang? Ya buat lingkungan tuh bisa lebih lestari, bisa lebih hijau lagi gitu kan. Terus juga sungai-sungai itu bisa lebih nggak ada tumpukan sampah segala macam. Terus buat masyarakatnya bisa lebih aware dan lebih bijak lagi mengelola sampah dan bijak lagi menggunakan plastik yang sekali pakai kayak gitu. Jadi semua permasalahan itu bisa diantisipasi atau bisa diselesaikan mulai dari diri kita sendiri kayak gitu. Tadi kan harapan ya, sekarang terakhir, bener janji terakhir. Setelah harapan, pesan dan kesan terhadap sampah ini, lingkungan ini apa? Untuk sahabat Ciamis TV terutama ya. Kesannya mudah-mudahan masyarakat Ciamis bisa lebih aware, bisa lebih bijak lagi, karena kan sekarang udah banyak nih bank sampah unit atau bank sampah unit terutama di tiap kecamatan juga udah hampir ada. Jadi bisa istilahnya bisa lebih bijak lagi mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Terus mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama-sama lagi. Amin. Nah, terutama buat sahabat Ciamis TV, aku juga sangat terinspirasi dari ceritanya Kang Koko ini. Mulai dari peduli terhadap sampah, terus menerapkan lifestyle zero waste juga dan minimalism. Sebetulnya aku juga lagi belajar Kang.
Kalau boleh tahu, kalau misalkan kepo nih tentang Kang Koko, bagaimana cara mengurangi sampah plastik itu, bagaimana cara kehidupan minimalis, boleh dong kasih kontak person ataupun sosial media yang bisa berbincang-bincang dengan Kang Koko selanjutnya di sosial media. Kalian bisa apa ya, melihat keseharian saya dalam menerapkan gaya hidup minim sampah, bisa apa ya, ikuti sosial media saya di Facebook Koko Komarudin, atau di Instagramnya di @kokokr8. Jadi kalian bisa ngelihat keseharian saya beraktivitas dalam menjalankan gaya hidup minim sampah, mulai dari rumah sampai beraktivitas di luar rumah. Oke Kang, tadi sudah banyak sekali ngomong tentang sampah dan jujur saya juga pengen belajar dari Kang Koko tentang memilah sampah ya. Boleh dong saya belajar dengan Kang Koko tentang memilah sampah, kira-kira di mana? Ayolah kita sekarang berkunjung ke Bank Sampah Ciamis. Wah beneran? Beneran. Oke sahabat Ciamis TV, cus!